para kadisian semuanya. Perkenalkan, saya Ignatius Giovanni dan Nathanael Wilson-Bong yang akan bertugas sebagai moderator dan notulis pada sesi presentasi pada kali ini. Pada sesi ini kita akan menyaksikan sebuah presentasi dari kelompok research paper 81 dengan judul Efektivitas Pemilahan Sampah Plastik Menggunakan Tempat Sampah Cerdas berbasis TensorFlow Machine Learning di SMA Kolos Canisius tahun ajaran 2023-2024. Kelompok beranggotakan Jefferson Kirzaliman, Nela Anantadeva, dan Julius Rewirawan. Presentasi akan berlangsung selama 20 menit, lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan saya pandu. Untuk kelompok, saya persilakan. Selamat siang, hadirin sekalian, para penguji, Ibu Maria Suparwijati dan Ibu Ruth Marapurba, orang tua serta teman-teman yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Research Paper 81 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Efektivitas Penggunaan Sampah Plastik Menggunakan Tempat Sampah Cerdas berbasis TensorFlow Machine Learning di SMA Kolos Canisius tahun ajaran 2023-2024. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Dulu dari saya sendiri, Julius Rewirawan. Saya Nela Anantadeva. Saya Pada sesi presentasi kali ini akan dibagi menjadi 4 buah bagian yang akan dimulai dari pendahuluan, dilanjutkan oleh metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan akan ditutup dengan kesimpulan. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Terdapat 4 hal yang menjadi latar belakang mengapa kami membuat tempat sampah cerdas ini. Yang pertama, sampah plastik telah menjadi masalah yang serius. Dilansir dari kompas.com, Indonesia setiap tahunnya memproduksi 3,2 juta ton sampah plastik dan 1,29 juta ton diantaranya hanya terlantar begitu saja di laut. Yang kedua, sulitnya pengelolaan sampah plastik karena waktu dekomposisinya yang sangat lama. Seperti yang kita ketahui, plastik merupakan sebuah jenis polimer sintetik yang tentunya mikroorganisme baik yang ada di tanah maupun perairan akan sangat sulit untuk mendekomposisinya. Yang ketiga, perlunya otomatisasi agar pengelolaan sampah plastik dapat berjalan lebih efektif. Dan yang terakhir, pemilihan sampah plastik di lingkungan Kolos Canisius belum berjalan dengan maksimal dan dapat dibuktikan dari gambar yang pertama diambil pada tanggal 30 November 2023 di mana terdapat jenis sampah recyclable and others, dan kita dapat melihat sampah plastik tersebut masih tersebar di keduanya, padahal jelas-jelas sampah plastik merupakan sampah yang recyclable. Dan dilanjutkan dari foto di tanggal 15 Februari 2024 ini membuktikan bahwa hal tersebut masih berkelanjutan. Selanjutnya untuk rumusan masalah, penelitian kami memiliki 2 buah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana akurasi tempat sampah cerdas untuk memilah sampah di lingkungan SMA Kolos Canisius, dan yang kedua adalah bagaimana efektivitas pengembangan produk pemilah sampah berdasarkan waktu pelatihan dan jumlah gambar yang diperlukan. Berlanjut ke bagian tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian sendiri merupakan cerminan dari rumusan masalah. Maka kami memiliki 2 tujuan, yaitu yang pertama, mengetahui akurasi tempat sampah cerdas dalam memilah sampah di lingkungan SMA Kolos Canisius, dan yang kedua, mengetahui efektivitas pengembangan produk pemilah sampah berdasarkan waktu pelatihan dan jumlah gambar yang diperlukan. Kemudian saya akan berlanjut kepada landasan teori, di mana saya akan menjelaskan perangkat lunak dan perangkat keras yang menjadi utama dalam pembuatan tempat sampah cerdas ini. Yang pertama adalah machine learning. Dikutip dari Budi Harto, machine learning adalah tipikal kecerdasan buatan yang menyuguhkan komputer dengan kemampuan mempelajari data tanpa harus mengikuti instruksi terprogram secara eksplisit. Pada dasarnya kami menggunakan machine learning ini untuk menganalisa data-data yang kami gunakan antara dia digolongkan sebagai plastik atau non-plastik. Kemudian untuk TensorFlow sendiri, di mana TensorFlow sendiri merupakan pustaka atau library perangkat lunak yang menerapkan prinsip sumber terbuka dan gratis serta memfokuskan pada pelatihan jaringan neural. Jadi di sini kami menggunakan TensorFlow sendiri sebagai sumber dari database gambar sampah yang kami gunakan, ada sabar kaca, plastik, kardus, dan lain sebagainya. Berlanjut pada bahasa pemrograman yang kami pilih adalah Python, di mana Python sendiri merupakan sebuah bahasa pemrograman dengan pengenalan yang kuat dari detail platform atau mesin yang mendasarinya. Kelebihan Python di sini adalah Python menggunakan natural language atau bahasa alami, sehingga akan memudahkan kelompok kami untuk melakukan otomatisasi.
Berlanjut kepada perangkat keras yang kami gunakan, yang pertama adalah Arduino Uno, sebuah pengendali elektronik berpapan tunggal yang menjadi inti dari mekanik tempat sambat cerdas kami atau sifatnya bersifat sebagai motherboardnya. Di sini Arduino Uno sudah menggunakan prosesor Atmel AVR. Kemudian kepada sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang dapat mendeteksi pantulan gelombang ultrasonik dari suatu benda. Namun pada penelitian kami kali ini, kami menggunakan sensor ultrasonik sebagai scanner dari tangan, sehingga dia akan memantulkan gelombang ultrasonik dari tangan kembali ke sensor dan akan mengetahui bahwa sudah ada barang yang sudah siap dipilah. Untuk yang terakhir adalah motor servo sendiri, sebuah perangkat listrik yang umumnya digunakan pada mesin-mesin, dan pada kasus ini kami gunakan untuk memutar, untuk menjatuhkan, ataupun mendorong berdasarkan kecepatan, sudut, dan akurasi. Selanjutnya untuk bagian metode penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya yang ada di Terima kasih Julius. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian untuk yang kami gunakan. Yang pertama, karena kita membuat sebuah produk, kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama adalah database gambar sampah. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Julius, bahwa kita memasukkan gambar-gambar yaitu berupa semacam jenis-jenis sampah yang kita masukkan ke dalam database TensorFlow tersebut. Yang kedua adalah Arduino IDE, yaitu software Arduino. Yang ketiga adalah Python atau bahasa pemrograman. Lalu ada Arduino Uno, yaitu motherboard, motor servo untuk menggerakkan papan pemilah itu, lalu sensor ultrasonik untuk mendeteksi tangan. Alat dokumentasi, kami di sini menggunakan webcam, meskipun bisa menggunakan alat lainnya seperti HP bekas dan lain sebagainya. Yang ke-8 adalah papan pemilah, yaitu papannya untuk memilah sampah. Dan yang ke-9 adalah laptop atau PC atau perangkat lainnya yang bisa mendukung semua software yang ada di atas ini. Model penelitian yang kami gunakan itu adalah Research and Development. Secara khusus adalah ADDIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Analisis yaitu kita melakukan observasi atau analisis lingkungan terlebih dahulu sebagai latar belakang mengapa kita membuat produk ini. Lalu kemudian adalah desain, yaitu kegiatan di mana kita mendesain atau merancang blueprint dari mesin yang kami akan buat. Lalu ada development, yaitu berisi kegiatan merealisasikan produk, yaitu membuat produknya. Lalu ada implementation, yaitu mengimplementasikan rancangan ataupun produk yang kita buat sebagai bentuk kami mengambil data dan juga untuk menentukan apa saja tujuan-tujuan dari penelitian kami. Lalu yang berikutnya dari evaluation, yaitu setelah kami sudah menarik kesimpulan, ini bisa digunakan sebagai basis untuk perkembangan ataupun saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya. Untuk proses pengembangan produk kami, yang pertama adalah menyiapkan gambar-gambar sampah. Ya, gambar-gambar sampah ini bisa terbuat dari kardus ataupun botol plastik atau kertas dan lain sebagainya. Ini dimasukkan ke dalam database TensorFlow. Nah, jadi jumlah gambar itu, semua itu yang kayak jumlah sekitar ratusan bahkan sampai ribuan gambar itu dimasukkan ke dalam database. Nah, bagaimana cara agar mesinnya ini, yaitu machine learning ini, bisa mempelajari semua gambar-gambar itu, yaitu dengan melakukan pelatihan pada kecerdasan buatan tersebut. Ini menggunakan komen yang disebut sebagai epoch. Epoch boleh dikatakan sebagai sebuah kayak dataset atau kayak algoritma yang digunakan untuk melatih mesin. Jadi maksudnya dalam kata lain, epoch itu sebagai cara agar mesin itu membaca semua gambar-gambar yang ada di database. Habis itu kita bisa mengulangnya berkali-kali lipat untuk meningkatkan akurasi. Nah, yang keempat adalah mengintegrasikan kecerdasan buatan tadi dengan Arduino agar mesinnya itu bisa berjalan. Dan pada akhirnya kita melakukan implementasi alat, yaitu kita mengambil data berdasarkan mesin yang kami sudah rancang tersebut. Nah, untuk alat kerja produknya sendiri agar lebih mudah dipahami, saya akan langsung mendemonstrasikan produk yang kami telah rancang. Jadi yang pertama, kita menggunakan sampah plastik, yaitu botol plastik yang kecil seperti ini. Kita taruh di atas ini. Nah, seharusnya botol plastik ini itu jatuh ke dalam sekat yang ada di sebelah sini, yang ada tulisan plastik di sini. Lalu setelah kita taruh di sini, kita deteksi tangan di sini di tempat sensor ultrasonik. Oke, mohon maaf, ini ada kendala teknis di sini. Nah, secara teknis, jadi
maaf, ini ada kendala teknis. Ini seharusnya plastik yang ada di sebelah sini itu jatuh ke dalam sekat yang ada di sebelah sini. Ini juga hal yang berlaku sama berlaku untuk kertas seperti ini. Nah, kertas itu adalah non plastik. Nah, sama kertas non plastik ini harusnya terjatuh di dalam sekat yang sebelah sini. Seperti itu. Mohon maaf karena ini tidak bisa didemonstrasikan, saya langsung jelaskan saja di sini. Kita pertama-tama itu melakukan sensor plastik menggunakan tangan, yaitu habis itu Arduino akan menerima sinyal dari tangan tersebut sebagai input. Lalu kemudian laptop akan memproses informasinya, dan kemudian webcam akan mengambil gambar yang kami sudah taruh di atas papan pemilah itu. Dan kemudian gambar diterima oleh laptop, gambar diproses oleh kecerdasan buatan tersebut, kemudian hasil diterima diteruskan ke Arduino. Habis itu baru alat memilah sampah sesuai dengan perintah yang sudah ditetapkan. Oke, baik, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jefferson. Baik, terima kasih Pak. Sekarang saya akan menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian. Tentunya setiap penelitian itu punya waktu dan lokasi penelitian serta waktunya. Nah, untuk penelitian ini kami laksanakan di lingkungan SMA Polsek Kanisius, tepatnya di Jalan Menteng Raya 64, RT 3 RW 9, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 1034. Lalu untuk rentang waktu penelitian ini kami laksanakan dari Agustus tahun 2023 yang berakhir pada Februari 2024. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan dua instrumen. Yang pertama adalah angket untuk mengumpulkan jumlah sampah plastik yang dibuang oleh siswa SMA Polsek Kanisius, serta data penelitian ini kami peroleh langsung dari hasil kinerja dari mesin ini secara langsung di lapangan. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Di sini ada tiga hal yang akan dibahas, yaitu jenis data, penyajian data, serta analisis data. Jenis data yang kami ambil di sini adalah data kuantitatif, di mana penyajian datanya akan disajikan dalam bentuk persentase yang menunjukkan efektivitas mesin ini dengan kategori di atas 50% sebagai efektif dan di bawah 50% sebagai tidak efektif. Lalu untuk analisis data sendiri, untuk mengukur efektifan mesin ini, kami hanya mengambil respon positif, di mana mesin ini mampu memilah sampah dengan benar sesuai dengan perintahnya. Kita masuk ke bagian ketiga, yakni hasil dan pembahasan. Kita mulai dulu dari yang pertama, data penelitian. Di sini ada tiga grafik, nanti selanjutnya ada lagi satu lagi. Untuk grafik yang pertama adalah jumlah benar dan salah. Bisa dilihat dari sini, yang warna hijau adalah jumlah yang mampu memilah secara benar, dan warna merah ini adalah jumlah yang memilah secara salah. Di sini kami melakukan percobaan dengan menyiapkan 10 jenis sampah yang akan kami coba pilah sebanyak 10 kali, dan pengujian ini diulang sebanyak 3 kali. Nah, itu menghasilkan total percobaan sebanyak 300, dan mesin ini hanya mampu memilah sampah dengan benar dalam 146 kali percobaan. Terus selanjutnya adalah jumlah gambar dalam database. Di sini kami menggunakan total 2.693 gambar sampah yang terdiri dari gambar kardus sebanyak 494, gambar kardus sebanyak 502, logam sebanyak 411, kertas sebanyak 688, plastik sebanyak 490, dan gambar sampah lainnya berjumlah 198. Selanjutnya adalah jumlah waktu pelatihan. Di sini mesin ini dilatih menggunakan jumlah epoch sebanyak 25. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, epoch adalah jumlah dataset yang digunakan dalam sekali training. Di sini kami menggunakan 25 epoch, berarti dataset itu digunakan sebanyak 25 kali untuk satu kali training. Dan ini memakan waktu sebanyak 7.523 detik atau sekitar 2 jam 2 menit. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis data. Di sini data dianalisis menggunakan metode uji statistik menggunakan rata-rata pemberian dari setiap variabel. Hasil analisis kami dipaparkan sebagai berikut. Bisa kita lihat dari grafik yang paling kiri di sini. Ini merupakan jumlah grafik jumlah benar dan grafik total percobaan. Apabila kita menggunakan tadi yang metode analisis data tadi, kita hanya menganalisis respon positif, yaitu jumlah benarnya saja. Nah, apabila kita membagi jumlah benar ini dibagi dengan total percobaan, kita akan mendapatkan persentase akurasi dari hasil ini, yakni 48,7%. Nah, selanjutnya untuk mengukur efektivitas dari pengembangan produk ini, kita akan membandingkannya dari segi jumlah gambar yang diperlukan serta jumlah waktu pelatihan yang digunakan. Dari sini apabila kita melihat di grafik yang tengah ini, terdapat grafik jumlah gambar di sini, yakni 2.693, yang apabila dibagi dengan persentase akurasi, kita akan mendapatkan
dibutuhkan berapa gambar untuk meningkatkan 1% akurasi. Yang dalam penelitian ini kami menemukan bahwa dibutuhkan 55 gambar untuk setiap peningkatan 1% akurasi. Terus selanjutnya adalah grafik untuk jumlah waktu dan persentase akurasi. Di sini mirip seperti yang di jumlah gambar ini, waktu pelatihannya akan dibagi dengan persentase akurasi yang menghasilkan angka 2 menit dan 36 detik untuk setiap 1% peningkatan akurasi dari mesin ini. Kita masuk ke bagian terakhir, yakni kesimpulan dan saran. Di sini penelitian kami tentang efektivitas tempat sampah cerdas untuk memilah sampah plastik mengungkapkan akurasi sebesar 48,7%. Yang mana dalam hal ini, menurut metode penyajian data kami, penelitian kami ini masih belum efektif dan butuh pengembangan yang lebih lanjut. Terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki mesin ini. Itu pertama, memperbanyak waktu pelatihan mesin. Yang kedua, mengganti sistem pelatihan kecerdasan buatan menjadi convolutional neural network. Lalu memperbanyak gambar pada database. Mungkin sekiranya yang ideal adalah 10.000 sampai 12.000 gambar untuk meningkatkan akurasi menjadi sekitar 80-90%. Dan yang terakhir adalah mengembangkan perancangan untuk fisik yang lebih baik daripada ini, itu bisa memilah lebih dari 2 sampah. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Ini sebenarnya ada video dari percobaan kami secara langsung. Ini kami lakukan uji dari produk ini. Ini bentuknya video. Oh. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf. Terima kasih atas kelompok 81 yang telah memberikan presentasi yang menarik bagi kita semua. Selanjutnya saya persilahkan Nurul sebagai penguji materi untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan selama 12 menit. Bukan audiens dulu ya? Oh, oke, terima kasih untuk kelompok 81. Ya, seperti yang minggu lalu ya, ketemu sama Luis, Bu, nanti presentasi saya pasti bagus. Ternyata bagus gitu. Penelitiannya juga tentang sampah ya, cerdas. Oke, saya mau kasih masukan dulu di jurnalnya. Ini di halaman 8 penulisan flowchart-nya ya. Penulisan flowchart itu lebih baik susunannya dari atas, dari start data yang dimasukkan, lalu proses, lalu ada pengulangan misalnya atau pernyataan apakah ini dilakukan, jika iya, tidak gitu ya. Jadi penarikan garisnya itu harus sesuai karena di sini nanti ada muncul apakah benda itu plastik. Di dalam satu fungsi proses itu kamu buat ada 2 penarikan. Seharusnya kan kalau misalnya dia melakukan iya, maka dia berada di posisi yang lain, kalau tidak di posisi yang lain. Jadi tidak di dalam satu garis aliran. Itu untuk penulisan flowchart ya. Jadi untuk flowchart memang bisa untuk posisi dari kanan ke kiri, tapi lebih baik karena ini proses, ada masukan data, lalu ada pernyataan, itu baiknya dari atas ke bawah dan ditutup di bawah. Jadi ada finishnya, mesin dimatikan itu tetap harus di bawah. Gitu. Boleh di posisinya dari atas ke bawah, ke kanan, ke bawah lagi juga boleh. Itu ya, itu untuk yang flowchartnya mungkin diperbaiki untuk susunannya. Lalu, nah ini saya mau tanya dulu, 25 epoch ini dari mana ya prosesnya? Cara mendapatkan 25 epoch, kenapa nggak menggunakan 30, 50?
Itu yang pertama ya. Nah, lalu yang kedua, pertanyaan saya untuk objek atau data dari si sampahnya sendiri, apakah punya ukuran? Misalnya harus memiliki ukuran tinggi dan lebarnya misalnya 32 piksel untuk disimpan di database-nya, atau misalnya beratnya itu harus memang dijelasin ya. Jadi kalau misalnya datanya di sini kan hanya berupa jumlah gambar dalam database Kardus 434, itu maksudnya database-nya membaca dari 25 epoch-nya itu bagaimana? Karena kalau misalnya untuk menjadi dia lebih 50%, maka nanti jumlah yang digunakan kan bisa lebih dari 2000 gambar. Di sini kan kamu sebutkan total gambar yang digunakan berjumlah 2693 gambar. Dengan proses waktunya yang cukup banyak nih, 2 jam 5 menit dengan kisaran rata-rata pelatihan 5 menit per epoch. Nah, kalau misalnya di luar dari sampah yang di sekolah kan banyak nih, bisa jadi dari kantin, ada yang dari catering, itu kan bisa meluap gitu. Nah, cara membacanya itu bagaimana untuk pengambilan datanya, ukurannya. Misalnya ini aqua pada saat dimasukkan ini masih ada air. Apakah dia menghitung ukuran beratnya? Misalnya di atas 1 kilo dia tidak bisa memilah gitu. Tiba-tiba langsung aja dia ke plastik, padahal itu bukan bahan plastik gitu. Nah, itu untuk dari saya dulu. Terima kasih. Oke, saya mungkin akan menjelaskan dulu soal epoch-nya ya. Jadi untuk epoch ini kami mengambil salah satu referensi dari penelitian juga, dari salah satu penelitian informatika juga. Dia membandingkan penggunaan berbagai macam epoch dari jumlah kecil 5 sampai kalau nggak salah 50 atau 60. Nah, dia itu membandingkan dan dia menemukan sebuah grafik yang berbentuk diminishing return. Apabila kalau misalnya mungkin kita belajar ekonomi mungkin ngerti bahwa diminishing return itu ketika dia sudah mencapai titik tertentu, maka dia akan berhenti bertambah atau cenderung bahkan stagnan menurun meskipun kecil. Nah, maka berdasarkan grafik itu kami memutuskan untuk mengambil nilai tengahnya yang paling efektif, dia meningkatkan sampai paling efektif sebelum dia akhirnya berhenti ataupun stagnan. Itu 25 epoch. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ke teman saya itu. Baik, untuk mengenai produk sampah yang bisa digunakan di tempat sampah ini, memang belum kami detailkan mengenai ukuran dan juga beratnya. Namun kami sudah pernah mencoba untuk ukuran gelas aqua 600 ml dan mesin ini masih kuat. Dan menurut saya untuk masalah berat ini mungkin modifikasi nanti di mesin di alat papan bagaimana dia bisa menopang beban seberat itu. Namun untuk ukuran dari sampah tersebut menurut saya itu tidak menjadi masalah karena sistem kami ini sudah menggunakan auto cropping dan image yang diambil itu nantinya akan berukuran 512 dikali 256 pixel. Ya, dan juga saya ingin menambahkan untuk yang tadi menjelaskan tentang epoch. Jadi selain juga karena kayak sekitar di atas 25 itu ada diminishing return, kita pribadi pernah berusaha untuk lebih dari 25 epoch, pernah mencoba, dan pada akhirnya setelah kita mencoba lebih dari 25 epoch, setelah epoch ke 25 itu tiba-tiba datanya langsung epoch dan akurasi itu tiba-tiba kayak tidak masuk akal. Misalnya seperti dari yang awalnya dari 20% itu ya mentok-mentok 30% lah, pada akhirnya langsung bisa yang minus gitu, jadi minus akurasinya seperti itu. Oke, baik. Lalu nih, kalau misalnya bentuk dari sampahnya sendiri nih, misalnya kertas, kamu cobanya dalam bentuk kering nih, udah coba yang dalam bentuk misalnya kena air, itu apa dia kebaca database-nya pada saat dimasukkan di dalam kan di scan tuh, misalnya kartusnya itu basah, lalu kamu taruh di atasnya, kameranya membaca nggak untuk dimasukkan ke dalam database? Apakah dia membaca apakah ini ke plastik atau ke yang lain? Jadi sebenarnya prinsip kita itu tidak terlalu kayak memperhatikan seperti kayak ini unsur-unsur dari dalam barang yang ditaruh di atas itu apa. Misalnya kayak botol tetapi isinya ada air, itu sebenarnya juga tidak masalah karena dia itu melihat dari spektrum yang lebih luas dari image yang gambar itu. Jadi dilihatnya itu hanya berdasarkan
image-nya saja. Jadi tidak terlalu berpengaruh jika misalnya kita taruh botol 500 ml tapi masih penuh, itu tidak akan pengaruh karena dideteksi kita masih ya secara kayak the bigger image seperti itu. Mungkin sedikit menambahkan, salah satu contoh sampah beras yang pernah kita tes adalah sisa makanan, dan memang terbukti bahwa mesin ini bisa memilah sampah makanan dengan tepat dengan masukkannya ke dalam plastik. Ditambahkan lagi dari database gambar yang kita punya, tentunya gambar yang kita punya bukan hanya satu set gambar kecil atau dalam spektrum yang kecil, namun dalam satu item itu kita memiliki beragam gambar yang bisa mewakili item tersebut dalam kondisi hancur, utuh, atau masih basah atau sebagainya. Maka menurut saya itu bukan menjadi masalah. Satu lagi. Nah, untuk ukuran tadi pakai 512 piksel ya. Lalu dia menggunakan 25 epoch. Kalau misalnya di database machine learning-nya itu dituruni ukuran sampahnya misalnya, jadi tidak menggunakan 25 epoch. Misalnya kalau ukuran sampahnya di 32 piksel kali dengan 32 piksel dan epoch-nya itu 50, kemungkinan untuk akurasinya itu bisa di atas dari 50%. Jadi sampahnya ini bisa tempatnya ini bisa digunakan. Jadi kalau di ini kan lebih banyak itu tetap berpotensi menggunakan 25 epoch ya. Jadi settingan database image-nya itu gede, 12 dari pemasaran. Apakah bisa disetting di database-nya atau diubah untuk pengambilan ukuran itu jangan terlalu gede, 512 itu kan untuk ukuran piksel kan emang terlalu gede. Kalau dikurangi misalnya jadi 100 piksel atau di bawah 100 piksel, jadi epoch-nya itu juga tetap naik dan mungkin ini berhasil gitu. Gimana? Atau tetap memilih 512 piksel untuk dimensi gambar. Itu jika untuk mengurangi image pixel menurut saya itu bisa bagus. Tapi kita memiliki 512 karena menyesuaikan dari ukuran tempat sampah sendiri, sehingga jika kita taruh sampahnya di tengah sini dan dia akan mengcrop persis seukuran dari kardus yang di fotonya. Maka dari itu 512 menjadi solusi yang terbaik untuk di tempat sampah modelan seperti ini. Namun untuk perubahan ukuran image untuk sampahnya nanti mungkin bisa dikembangkan lagi di tempat sampah yang selanjutnya. Terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan secara teori, apabila gambar itu semakin besar maka data yang diambil itu semakin banyak. Jadi otomatis apabila kita meningkatkan sampai epochnya terlalu tinggi, mungkin waktu pelatihan juga akan lama serta tidak efektif. Apabila misalnya ukuran gambar itu kecil, data yang diambil itu jauh lebih sedikit. Mereka mengambil baik itu piksel per piksel itu lebih sedikit, sehingga kalau saya mau naikin epoch sampai 50 itu sangat mungkin karena data yang diambil sangat sedikit, sehingga waktu pelatihan juga cenderung relatif lebih singkat. Lalu untuk apabila kita ingin menurunkan ukuran gambar ini, sebetulnya bisa, sangat bisa, tapi ya dengan resiko adalah jumlah data yang diambil oleh machine learning ini. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya dari Ibu Lut. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Maria sebagai penguji bahasa untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan pada kelompok. Pada Bu Maria saya persilahkan. Terima kasih. Selamat untuk Rizal, Ing dan Ray, karena sudah berhasil membuat produk yang luar biasa, yang saya luar biasa. Nanti kalau bisa digunakan orang sana sini itu wajar. Kadang-kadang bikin yang pertama toh. Oke, pertanyaan saya nih berhubungan dengan bahasa itu. Yang pertama itu sebenarnya saya udah cari-cari nih. Kemarin sedih kalau cari-cari nggak dapat karena lalu harus tanya apa? Tapi ada, untungnya ada. Jadi saya mata saya sampai mana ini. Ya ada beberapa ya. Nanti tolong dicatat baik-baik sehingga nanti akan menjadi jurnal yang sempurna. Baik. Kita mulai dari halaman pertama itu jurnalnya boleh ditampilkan supaya bukan hoax ya, tapi benar-benar kalian udah bikin.
yang pertama ini aman ya. Terus makanya halaman kedua aman, 3 juga aman. 4 nih. 4 kolom kedua sebelah kanan. Dari apa nih? 1, 2 kalimat sebelum paragraf kedua. Kan itu ada sistem machine learning dapat diterapkan bla bla kan. Itu di atasnya ada melalui proses machine learning ini, sistem dapat belajar dalam kata lain, dalam kata lain ya, dalam kata lain, pengguna memiliki keluasan. Atas dasar kata apa? Itu kalau saya belum tahu. Kata luas. Keluasan. Oh, maksudnya keleluasaan. Oh, ini typo ya. Karena terlalu cepat mengetiknya ya. Jadi kata dasarnya kan leluasa, bukan luas ya. Oke, nanti jadi ya. Lalu itu tolong spasinya itu nanti dibetulin. Maksudnya jangan terlalu gede. Itu spasinya kan memiliki keleluasaan dalam memberikan data itu. Antara memiliki dan keleluasaan itu memang itu kan justify ya kan kiri itu, tapi itu bisa, nanti bisa. Nanti saya kasih tahu caranya. Nah, itu lalu halaman berikutnya 5. Halaman 5. Nah ini juga demikian juga sebelah kiri itu ada pengembangan, lalu ada keempatnya itu kan pastinya bolongnya kelihatan banget. Nah, supaya nanti lebih cantik dilihat, tidak terlalu gede bolongnya, jadi harus dibetulkan tempatnya, apanya spasinya dipersedikit gitu ya. Lalu terus halaman 6. Nah ini agak di atas ini metode, lalu atas itu sebelah kanan itu kan ada black box testing dilakukan sepanjang siklus hidup. Ada? Black boxnya mana? Ya. Oh, beda. Oh yang bawah kan? Yang bawah. Terus. Ya itu stop. Tuh black box. Nah, itu kan juga spasinya pas terlalu lebar ya. Di spasinya. Lalu, nah gambar sekarang. Ini sudah cukup bagus gambarnya. Hanya tulisan itu harus tetap jelas terbaca. Ini apa mata saya yang jereng atau apa ya? Jadi saya tidak baca ya. Harus saya zoom gitu, lalu saya gedein, baru saya lihat. Oh ini kalimatnya seperti itu. Itu kita tidak boleh membuat audiens atau membaca itu meraba-raba. Kalian harus mantap ya, menuliskan ini gitu. Jadi tidak berasa. Artinya semua tulisan itu fontnya digedein aja. Itu berapa? 8 atau berapa? Atau 5? 8 ya? Oh, udah ambil dari itu ya? Oke. Nanti bisa nggak kira-kira ya dibikin supaya fontnya digedein, nanti terserah kalian caranya bagaimana, lalu di cut paste atau copy paste gimana, terserah pokoknya. Yang penting tulisan itu tidak boleh tidak terbaca. Ya, oke ya. Seperti ini diagram, tulisan diagram 21 itu kan sudah bagus. Nah itu seperti itu, orang membaca jarak jauh ini masih, walaupun orang tua yang baca ya, ini diagram 21 rancangan mesin tempat sampah cerdas itu udah bagus ya, keterangan seperti itu. Tidak perlu seperti itu, tapi di bawahnya sedikit, tapi masih harus bisa dibaca ya. Itu nomor halaman 6. Pada halaman 7
sama. Nah, gitu ya. Tadi sudah ada beberapa yang tadi dicatat oleh Ibu Ruth juga. Ini berlakunya sama ya, maksudnya keterangan untuk font dari gambar itu mendingan gambarnya terlihat agak gede, nggak apa-apa, karena ini harus bisa terbaca. Lalu kenapa kamu membedakan warna di situ? Maksudnya supaya lebih jelas terlihat atau lebih cantik atau bagaimana? Oke. Tapi lebih nonjol, fontnya juga lebih tonjolin ya. Oke. Itu boleh-boleh saja, tapi itu harus dibuka fontnya. Masih terlalu kecil. Ini 8 jadikan 10 lah. Kalau yang atas itu kan 12 kan? 12. Nah, jadi ini yang wajib 9 atau 10 itu jadi supaya bisa terbaca dengan jelas. Berikutnya. Nah, di halaman 8 itu juga sama. Ini hanya relatif tentang ini ya, tentang font saja. Itu isinya saya kira sudah bagus. 8 itu fontnya juga diagram 2.3. Nah, itu diganti ya. Diganti. Nah, tadi catatan dulu juga harus kalian yang bikin juga tadi sudah paham kan apa yang diganti dibuat. Lalu halaman berikutnya halaman 9. Nah, ini menurut saya harus dibikin lebih simpel lagi. Nampaknya itu hurufnya, fontnya itu sama gedenya dengan yang sebelah kanan ya kan. Maksudnya isi jurnalnya segala macam itu sama. Padahal kalau paling tidak diagram itu atau kolom atau apapun itu harus lebih kecil, tapi jangan terlalu kecil. Nanti itu dikecilin lah, ya, kecilin. Jadi nanti tidak akan sepanjang ini, pasti akan menyempit, lebih kecil, lebih kecil. Lalu di bawahnya itu juga tabel di atas menunjukkan hasil dari ketiga pengujian yang telah dilaksanakan. Titik. Lalu habis titik parameter yang, nah itu jaraknya kok jauh. Setelah titik harusnya hanya sekitar satu spasi kan ya. Ya, itu spasinya kalau juga. Sebelah kanan halaman 9 itu ada kecerdasan buatan dalam kanan. Kan yang bawah, ya itu dia. Ada kan? Kecerdasan buatan, kecerdasan buatan, lalu hasil penghitungan bla bla bla. Ini menunjukkan tingkat akurasi, yaitu mulai dari kecerdasan buatan, lalu hasil, yaitu kolom spasi diperhatikan. Ya. Berikutnya sedikit lagi. Apa? Halaman 10 juga tentang spasi. Kolom kanan, seluruh gambar tersebut, kolom kanan paragraf kedua, ya, tuh, dilanjut tentang efektivitas pengembangan, ya, itu jaraknya juga tolong dibetulkan. Jelas ya, paling di kesimpulan dan saran. Nextnya, ini ada pemilahan sampah plastik menggunakan kolom anu paragraf pertama. Itu juga tentang spasi ya, spacing aja. Lalu bawahnya kalau nanti didatangi, ini jelas kalau dari isi, saya kira sudah bagus, jadi tidak ada yang saya lihat sangat fatal. Tapi hanya spacing aja. Lalu tadi kata keleluasaan yang jadi keluasan itu kan ada kayak bahasa Jawa. Ya, oke.
Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maria atas tanggapannya pada kelompok. Selanjutnya saya persilahkan kepada audiens untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Terima kasih atas presentasinya dari presenter, saya Vincent Gaudioli. Pertanyaan dan saran. Yang pertama, di presentasi kalian menurut saya ada suatu kesalahan fatal, yaitu bahwa Python kalian tulis sebagai natural language. Itu salah. Dan kalau begitu, sebenarnya alasan kalian memilih Python itu apa? Karena kalau memilih Python karena itu natural language, Python bukan natural language. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tentang akurasi. Kalian kan memulai akurasi ini dari 0 kan? Namun bukankah akurasi ini sebenarnya mulai dari 50? Karena kalau misalnya tidak ada algoritma apapun, tidak ada machine learning, tidak ada pengenalan, hanya taruh di situ random, plastik atau non plastik, maka kita akan mendapatkan 50% dalam data yang banyak. Dan jika misalnya data itu dari percobaan itu menunjukkan bahwa akurasi rendah, misalnya 40 gitu, maka tinggal dibalik, akurasi jadi 60, tinggal yang sebelumnya dengan kriteria ini masuk plastik diganti saja, jadi akurasi lebih tinggi. Nah, berarti akurasi 48,7% ini maksudnya bagaimana? Apakah ini lebih jelek daripada random gitu? Dan masih tentang akurasi, kalian itu bilang tentang penambahan data dan penambahan waktu training. Itu kalian percaya bisa meningkatkan akurasi. Namun apakah kalian yakin bahwa relasinya linear dengan penambahan beberapa data nambah 1% dan dengan waktu nambah 1%? Bukankah waktu itu bergantung pada misalnya epochnya? Kenapa kalian yakin bahwa waktu dan jumlah data itu bisa seperti itu? Dan ya yang ulang lagi, kenapa dia mulai dari 0 padahal harusnya kan mulai dari 50? Karena kalau dia 0 ya udah balik aja jadi 100%. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tentang saran kalian ada waktu pelatihan dinaikin. Itu maksudnya gimana? Karena kan ya maksudnya gimana naikin waktu pelatihan gitu? Apakah komputernya sengaja dibikin pelan gitu atau diapain? Oke. Lalu tentang epoch. Tadi kan guru banyak ngomong tentang epoch ya. Sebenarnya kan kalian mengambil referensi dari penelitian orang lain. Mengapa kalian yakin bahwa epoch yang dia observasi sebagai epoch dengan yang paling bagus dari 0 sampai 50 itu juga sama di penelitian kalian? Karena pasti yang dia pakai untuk training beda, komputernya beda misalnya, ataupun bahkan dimensi dari gambarnya itu beda. Kalau kalian bilang tadi epochnya makin tinggi bisa lebih bagus, kenapa enggak kalian coba misalnya 7 epoch, 8 epoch? Karena saya yakin bahwa semakin tinggi epoch itu kan ada resiko overfitting kan? Nah, jadi apakah kalian yakin bahwa 25% ini tidak ada overfitting ya? Oke, lalu untuk ya ini terakhir, untuk kodenya apakah kalian murni membuat sendiri atau apakah melihat dari referensi lain? Kalau dari ada referensi lain, referensinya apa? Dan juga apakah bisa ditampilkan? Sekian. Oke. Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 2 dulu. Mungkin saya akan mulai pertanyaan untuk memastikan. Pertama, nomor 2 itu kenapa di bawah 50%? Pertama, terus apakah ada hubungan linear antara epoch dan waktu? Apakah benar? Bukan hubungan linear epoch dengan waktu, tapi hubungan linear antara gambar dan akurasi. Jumlah gambar dan akurasi. Ya. Lalu untuk yang keempat adalah apakah kode bisa ditampilkan dan
apakah kita murni manual sendiri? Ya. Oke. Baik, untuk yang nomor dulu saya akan menjelaskan. Jadi yang pertama tentunya gambar dan akurasi itu memang memiliki hubungan sampai titik tertentu. Kalau misalnya terlalu banyak, maka tentu seperti yang tadi bilang akan terjadi overfitting. Lalu untuk grafik waktu dan epoch tentunya itu akan linear karena dengan semakin banyak gambar tentu waktu pelatihan akan meningkat. Lalu untuk kodenya Dan bukan itu yang saya tanyakan. Kalian ini kan apa tuh bukan antara epoch dengan ini, tapi waktu pelatihan dengan akurasi. Kenapa kalian yakin linear dan gambar itu bukan maksudnya makin banyak gambar makin banyak overfitting, tapi makin banyak epoch. Jadi ini pertanyaan kedua ada hubungan dengan epoch. Hanya kenapa jumlah gambar dan akurasi serta waktu pelatihan dan akurasi. oke, kita balik lagi ke teori yang sudah saya jelaskan tadi soal diminishing return. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa sebenarnya akurasi dan waktu pelatihan itu hanya bermanfaat sampai titik tertentu. Misalnya ketika epoch saya 25 dan di kami kan sudah menemukan bahwa pelatihan ada 2 jam menit. Nah, lebih dari itu maka akan tidak efektif tentunya karena dia grafik cenderung stagnan atau menurun. Nah, itu mirip seperti gambar karena gambar dan waktu itu hubungannya ya, semakin banyak gambar waktu yang diperlukan semakin tinggi, maka sama seperti penjelasan dari waktu tadi sampai titik tertentu dia akan efektif, tapi ketika sudah melebihi itu tentu tidak akan efektif. Oke, maka cukup jawab. Ya, oke. Pertanyaan dulu. Yang lain? Baik, untuk penggunaan Python dalam kelompok kami, Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang sebenarnya salah satu yang paling mudah digunakan. Meskipun tadi ya seperti yang tadi Anda bilang bahwa kami memang ada kesalahan dalam natural language processing, tapi di antara semua bahasa, menurut saya Python adalah salah satu bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari bagi para pemula seperti kami ini karena kami tidak punya background dalam programming. Lalu Python itu tidak memerlukan seperti misalnya tambahan seperti misalnya kalau misalnya kita belajar C++ ada titik komanya. Itu tentu akan mempermudah dalam proses programming dan untuk debugging juga. Jadi sangat ramah user friendly untuk para kami pemula. Oke. Lebih untuk tutorial menggunakan Python juga jauh lebih baik beredar ya di kalangan internet sehingga kami juga bisa lebih belajar. Juga banyak juga referensi yang kami gunakan. Tentunya kalau membuat kode itu tidak selalu murni dari kita tahu langsung kodenya bikin apa ya enggak tentu. Ya jadi kita ya pasti ngambil dari sumber-sumber referensi tertentu untuk mendukung penelitian ini. Maaf, waktu pertanyaan ke Pak Bian sudah habis. Uji gimana? Apakah mau lanjut? Waktunya udah ada. Wis dari kita. Terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk orang tua memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok. Mungkin dari orang tua Julius Ray. Hai dulu. Ya, mestinya semuanya. Untuk kerja kelompok ini saya menilai untuk anak SMA sudah luar biasa karena kita kebetulan waktu saya semasa SMA ini masih sedikit kali ya. Nah justru adanya di kuliah. Nah, untuk pertanyaan yang untuk presentasi itu juga luar biasa. Jadi antara murid bisa saling melengkapi. Nah, mungkin perlu ditingkatkan aja untuk informasi yang untuk ininya lebih detail kayak misalnya kalau
misalnya orang membuang sampah dari siang hari atau di malam hari, apakah itu bisa di-tag atau tidak? Nah itu juga bisa ada pakai gimana infrared atau apa. Nah terus ya mungkin cuma itu dulu deh sementara. Barangkali ada yang lain bisa. Terima kasih. Ibu silakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Pertama waktu itu pas Jefferson cerita itu saya juga bingung bikinnya tuh kayak apa gitu kan ya. Jadi pas sudah jadi Jefferson juga sempat bilang mau pilih antara bahannya tuh yang plastik bisa terdeteksi apa enggak. Saya pertama awalnya ragu, tapi pas setelah dia udah coba praktek berhasil, saya bilang oh ternyata bisa ya. Jadi saya juga nggak kepikiran gitu. Mereka tuh cukup saya apresiasi gitu dengan hasil karya mereka yang sampai saat ini ternyata mereka untuk golongan SMA tuh kriteria saya cukup baik dan berhasil. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore, saya mamanya Neo. Kalau menurut saya pribadi sih tentu sama ya sama orang tua yang lain, sangat bangga dan apresiasi dengan kerja keras anak-anak kita dengan waktu yang sangat singkat dan padat. Mungkin ada sedikit pesan kalau misalnya nanti presentasi jangan terlalu cepat ya, agak tarik nafas. Lalu untuk penampilannya udah baik, tulisannya cukup jelas dan slide tidak terlalu banyak. Cuma tadi saya tidak bisa dipamerkan ya hasil karyanya ke teman-temannya. Video jadi nggak jadi kurang bisa juga. Saya sekali sebenarnya kan kita nggak lihat itu prosesnya gimana ya secara langsung. Kemudian mungkin untuk saran berikutnya, kalau misalnya untuk melakukan penelitian yang sama bisa di tempat yang lebih luas. Kalau ini kan di CC mungkin di tempat publik itu kan samanya lebih beragam. Jadi input datanya itu akan lebih baik. Sekian. Terima kasih. Berikan pengisian untuk kelompok 81. Ini kita telah tiba di penghujung acara. Selamat kepada kelompok 81 yang telah mempresentasikan penelitian yang terbaik. Saya Ignatius Jovan dan Nathanael Wilson-Bom pamit undur diri. Terima kasih kepada Bu Maria dan Bu Ruth sebagai penguji, Bapak Ibu orang tua, dan para kanisian yang telah menyempatkan untuk hadir untuk presentasi kita kali ini. Sekian dan terima kasih.